Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Ramadan, masih di channel RPF Pekalongan. Oke seluruh, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang faktor-faktor penyebab lovebird didis atau nyisir bulu ketika digantangkan. Sebelum kita bahas lebih jauh, biasa seluruh saya ingatkan jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Jadi lovebird nyisir bulu atau didis saat ketika digantangkan ada beberapa faktor seluruh, dan kita harus cari penyebabnya. Banyak faktor-faktor yang mengakibatkan lovebird nyisir bulu saat ketika digantangkan, dan saya akan bahas ada beberapa faktor kenapa lovebird nyisir bulu saat ketika digantangkan. Dalam hal ini menurut pengalaman saya seluruh, menurut pengamatan saya selama ini, faktor yang pertama yaitu lovebird mabung atau jatuh bulu. Biasanya lovebird mabung terjadi antara umur 6 bulan, 7 bulan, sampai 8 bulan. Dan itu masa-masa pergantian dari balibu ke dewasa seluruh, ke remaja. Adapun mabung kedua biasanya antara umur 12 bulan sampai 15 bulan. Tapi seringnya 12 bulan, 13 bulan dia mulai mabung yang kedua seluruh, biasanya jatuh bulu sayap. Kalau masalah mabung ya hendaknya kita kasih rawatan dia, rawatan saat mabung, rawatan perpindahan masa-masa transisi. Kalau seandainya si lovebird umurnya antara 5 bulan, 6 bulan, dan 7 bulan, kita jangan sering-sering digantangkan, karena kalau sering-sering digantangkan akan menghambat pertumbuhan bulunya seluruh. Baiknya ya digantangkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan lovebird mabung meliputi bulu-bulu jatuh dan saat tumbuh bulu jarum. Biasanya dia akan merasa gatal ketika digantangkan, dia akan nyisir bulu, mencabuti bulu-bulunya, atau saat bulu jarum tumbuh biasanya dia akan konsentrasi mencabut bulu-bulu jarumnya itu. Faktor yang kedua, burung kurang fit. Biasanya burung kurang fit, dia akan nyisir bulu atau didis-didis ketika digantangkan, bahkan dia akan diam saja. Jika burung kurang fit, solusinya ya kita harus paham dia kurang fitnya kenapa, apa dia belum makan atau dia memang keadaannya kurang sehat. Solusinya ya kasih vitamin penambah stamina untuk kesehatan. Faktor yang ketiga yaitu down mental. Biasanya lovebird down mentalnya, biasanya musuh di sebelahnya dia terlalu fighter banget atau suaranya terlalu kasar banget, dan burung kita itu kurang siap menghadapi hal itu, biasanya down mental dan dia nggak ada perlawanan seluruh. Biasanya dia didis-didis dulu, nyisir-nyisir dulu, dia nggak konsentrasi ke mengeluarkan performnya, dia biasanya ya nyisir bulu sampai habis. Ya solusinya kita harus latih dari rumahnya sebelum kita siap kandangkan. Kita di rumahnya itu kita benar-benar persiapannya matang seluruh. Kita rawat harian yang pas. Jika burungnya single ya kita rawat secara single factor, jika burungnya untulan ya rawatan secara untulan. Dan di rumah baiknya sih sebelum dikandangkan kita latih dengan suara-suara simulasi kandangan, biar dia nggak terlalu kaget saat mendapati musuhnya itu terlalu fighter atau suaranya terlalu keras atau musuhnya terlalu tua dari dirinya. Biasanya kan ada musuhnya yang terlalu tua terus suaranya kasar, jadi denger hentakannya aja dia langsung down, biasanya seperti itu. Faktor yang keempat biasanya terdapat kotoran di bulunya seluruh. Biasanya kena kotorannya sendiri, jadi kotorannya kering atau kotoran masih basah, biasanya dia ketika digantangkan belum bersih bulunya, akan konsentrasi ya membersihkan bulu-bulunya. Faktor yang kelima kena cipratan air. Biasanya hal itu terjadi saat kita akan menyemprot tangkringannya. Faktor yang keenam karena pakan tinggi. Biasanya pakan terlalu kenceng yang burung itu tidak cocok atau nggak sesuai dengan kondisi tubuhnya, dia akan selalu didis, dia akan nyisir-nyisir bulu saat ketika digantangkan. Soalnya saya pernah mengalami seluruh, coba pakan kenceng banget, dan burung itu sering garuk-garuk, sering gatal-gatal di bulu-bulu. Saat ketika digantangkan dia nyisir-nyisir terus seluruh. Solusinya ya saya waktu itu saya coba pakan saya polosin dan alhamdulillah sembuh. Faktor yang ketujuh yaitu timing mandi kurang pas seluruh. Biasanya hal itu terjadi ketika burung dimandikan dan belum puas nyisir-nyisir didisnya dalam mengeringkan bulunya. Dan hal itu biasanya terjadi saat ketika rawatan hari H atau saat kita memandikannya ketika di lapangan, dan burung belum puas saat nyisir-nyisir
bulunya. Dan bisa juga saat sehabis mandi burung langsung dijemur kelantang atau dijemur panas seluruh, jadi kering duluan, keringnya lebih cepat sebelum dia menikmati titis-titis atau nyisir-nyisir bulunya atau merapikan bulunya. Saran saya sih dalam settingan saya biasanya sehabis mandi ya jangan dijemur lagi, dianginkan, digantung di atas tanpa pakan minum biar dia puas titis-titis, nyisir-nyisir bulunya, merapikan bulunya sampai tuntas. Baru kita masukkan pakan minumnya biar dia makan dengan tenang tanpa memikirkan nyisir-nyisir lagi. Faktor yang ke-8, birahi dan emosi hilang seluruh. Biasanya hal ini terjadi pada lovebird untulan. Saat ketika kita mau digantangkan kan kita cabut untulannya tuh, biasanya kita track. Lovebird untulan sih menurut saya nggak perlu di track, cuma dipisah aja dari untulannya kurang 1 sesi atau berapa sesuai karakternya dia. Biasanya di situ birahi dan emosi terkuras, dan saat ketika digantang burung udah kehilangan emosi, birahi, dan biasanya dia nyisir-nyisir bola aja. Dan saran saya bagi lovebird untulan nggak perlu saat kita lepas atau kita petel dari untulannya terus kita track dengan lovebird lain, nggak perlu, mau itu paut ataupun dewasa nggak perlu seluruh. Faktor yang ke-9, biasanya terdapat kutu seluruh di bulunya. Biasanya dia merasa gatal atau gimana, dia selalu nyisir-nyisir, apalagi saat ketika digantang dia selalu nyisir bulu, titis-titis bulu, nggak konsentrasi. Dan solusinya kalau saya mandikan pakai sampo pembasmi kutu seluruh, khusus untuk lovebird atau khusus untuk burung kan ada. Kalau alamiahnya ya kita rebuskan daun sirih sekitar 5 lembar atau 10 lembar, kita rebus dan kita saring airnya untuk memandikannya setiap pagi seluruh. Atau kita remas-remas saja terus kita rendam di air panas seluruh, terus hasil rendamannya airnya kita saring, kotorannya kita buang, dan airnya untuk memandikannya. Dan faktor yang ke-10, biasanya waktu gantang terlalu sore seluruh. Kalau menjelang maghrib biasanya burung-burung udah nggak mau bunyi ya seluruh, biasanya dia birahinya udah nggak ada, emosinya udah hilang. Soalnya mau menjelang maghrib pada umumnya sih burung dia persiapan mau tidur seluruh. Biasanya dia ya kalau ketika digantang ya nyisir-nyisir dulu, atau dia diem, atau dia gimana. Pokoknya waktu gantang tuh kurang pas menjelang maghrib seperti itu. Dan kalau malam sekalian sih biasanya malah jalan seluruh. Dan kalau malam sekalian antara jam 8 ke atas biasanya sih perform dia kembali lagi. Mungkin seperti itu seluruh, masih banyak faktor-faktor penyebab lainnya. Faktor saya jelaskan tadi hanya faktor umum saja, pada umumnya lovebird seperti itu. Jangan lupa seluruh, saya ingatkan lagi, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa juga like dan komen ya seluruh. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau sharing-sharing lainnya bisa di kolom komentar ya seluruh. Dan terima kasih seluruh.